Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita memasuki awal-awal Ramadan. Kita sebagaimana sudah maklum, kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu sendiri bisa kita baca dengan 3 pilar ajaran agama Islam sekaligus. Bisa kita baca secara akidah, bisa kita baca secara syariah, bisa juga kita baca dengan sudut pandang akhlak atau tasawuf. Salah satu hal yang penting untuk kita baca dari puasa dari sudut pandang tasawuf adalah mengenai apa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau mewajibkan puasa kepada kita sekalian. Ada banyak hikmah di situ. Mulai dari hikmah yang bersifat fisik, yang bersifat psikis maupun yang bersifat moral dan yang bersifat spiritual. Ada banyak hikmah dari puasa. Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitab monumentalnya, salah satu kitab monumentalnya yaitu kitab Al-Ahkam kitab Adabud Dunya Waddin. Beliau itu menyatakan ada sebuah hikmah sosial dari ibadah puasa. Hikmah sosial itu di samping hikmah-hikmah spiritual, ada hikmah fisik, ada hikmah psikologis, ada hikmah moral, ada juga hikmah sosial. Hikmah sosialnya apa? Hikmah sosial dari puasa itu menurut Imam Mawardi adalah menumbuhkan rasa empati kita terhadap orang-orang miskin. Rasa empati terhadap orang miskin itu sangat bermanfaat bagi kita untuk menumbuhkan kepedulian kita terhadap mereka, terhadap para fuqara masakin. Bagaimana cara kita merasakan penderitaan mereka adalah dengan kita berupaya untuk juga mengalami hal sama dengan yang dialami oleh mereka. Salah satu penderitaan dari orang-orang yang fakir miskin secara penderitaan ekonomi dari mereka adalah ketika mereka merasakan lapar dan mereka merasakan haus. Kalau kita merasa lapar, kita tahu kita akan makan pada jam berapa, karena kita ketika lapar kita itu punya uang untuk membeli, sehingga kita punya rencana. Kita tahu kita akan makan, setidaknya kita punya rencana kita akan makan jam berapa. Tapi kalau orang-orang miskin ketika mereka lapar, mereka tidak tahu bisa makan pada jam berapa. Karena mereka mungkin tidak punya apa yang akan mereka masak, mereka tidak punya apa uang untuk membeli dan seterusnya. Maka penderitaan itu patut kita rasakan untuk menumbuhkan simpati kita kepada mereka. Itu hikmah sosialnya. Namun demikian, kalau menurut ulama-ulama tasawuf, sebetulnya hikmah kita berpuasa itu bukan sekedar untuk hikmah sosialnya, bukan sekedar untuk berempati kepada orang-orang miskin, menumbuhkan rasa empati terhadap orang miskin, tapi justru bagaimana kita memiliki hati, perasaan mengidolakan kemiskinan. Itu menurut orang-orang sufi. Jadi bagi orang-orang sufi, kemiskinan itu bukan untuk dikasihani, tapi untuk diidolai. Maka bagi kaum tasawuf pada tingkat awal berpuasa itu adalah berlatih untuk miskin, berlatih untuk hidup miskin, karena miskin itu bagi mereka adalah tingkat pertama. Bagi orang-orang tasawuf, miskin itu adalah tingkat pertama. Jadi bukan kita mengasihi orang miskin, tapi kita ingin atau mengidolakan orang-orang miskin. Itu
hikmah puasa menurut orang-orang sufi. Karena bagi orang-orang sufi itu, menjadi orang miskin itu memiliki banyak kelebihan. Apa kelebihan dari orang miskin? Asalkan dengan catatan bahwa miskinnya itu adalah miskin yang sabar. Atau bahkan yang lebih tinggi dari itu adalah miskin yang syukur. Apa kelebihan dari orang miskin? Salah satu kelebihan menurut para ulama sufi itu adalah ketika orang miskin ini memiliki spiritualitas, maka dia itu akan cenderung mengukur sesuatu berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan kuantitas. Kenapa? Karena begini, kalau orang kaya, dia akan berbicara tentang kuantitas, karena dia punya kuantitas itu. Keumpama dia bersedekah, maka dia akan bersedekah dengan mengandalkan kuantitas. Dia bersedekah dengan kuantitas uang yang lebih banyak daripada apa yang dimampui oleh orang-orang miskin. Itu untuk orang kaya. Tapi orang miskin, karena dia tidak memiliki kuantitas, maka dia akan mengandalkan kualitas. Maka meskipun kuantitas dari sedekahnya mungkin itu lebih kecil daripada orang kaya, namun kualitas dari sedekahnya lebih besar daripada orang kaya. Kenapa demikian? Karena 10.000 bagi orang miskin itu bisa lebih besar secara kualitas daripada 1 juta bagi orang kaya. Itu salah satu keunggulan al-fuqara, orang-orang miskin. Sehingga dalam dunia tasawuf kita berpuasa, kalau menurut ulama fikih berpuasa itu hikmah sosialnya adalah membentuk empati kita kepada orang miskin. Bagi ulama tasawuf bukan lagi untuk membentuk empati, tapi adalah melatih diri kita untuk menjadi miskin. Karena apa? Karena miskin itu adalah idola. Mereka meletakkan miskin itu berada di atas kaya. Itu orang-orang tasawuf. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu menyatakan begini. Kenapa orang-orang miskin itu, banyak ulama sufi yang berpendapat bahwa miskin lebih utama daripada kaya. Menurut Imam Ghazali sebetulnya bukan soal miskin dan kayanya. Yang membuat para ulama banyak lebih cenderung mengutamakan miskin daripada kaya, itu adalah bukan soal miskin dan kayanya. Tapi soal adalah mana yang menjadi penghalang bagi dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalarnya begini, kenapa mereka lebih banyak yang mengutamakan kemiskinan, sehingga Rasulullah sendiri menyatakan Allahumma ini miskinan, ya misalnya. Itu kenapa demikian? Karena kronologinya begini. Orang-orang yang kaya itu biasanya sehari-hari memang mereka itu bisa sukses, bisa kaya, bisa sukses itu karena memang sehari-hari dia itu tekun, ya, tekun mengurus urusan duniawi, sehingga mereka bisa sukses, bisa kaya, bisa punya banyak uang. Itu butuh ketekunan di dalam mengurus urusan duniawi. Nah, ketekunan dalam urusan duniawi ini yang kemudian banyak menyebabkan orang menjadi terpedaya. Seharusnya ketika seorang itu tekun, seharusnya ketika orang itu bekerja dengan tekun, itu seharusnya tujuannya untuk menjadi bekal ibadah. Itu seharusnya dalam dunia tasawuf. Tapi nyatanya realitasnya tidak begitu. Realitasnya bahwa ketika orang itu bekerja dan menekuni pekerjaannya, itu kemudian lupa bahwa sebetulnya tujuan dia dari bekerja itu adalah untuk ibadah. Itu biasanya lupa. Maka kepentingan harta itu menjadi tujuan hidupnya, menjadi pandangan hidupnya, menjadi yang menjadi tujuan puncaknya. Sehingga karena itulah kemudian kekayaan itu seringkali menjadi penghalang seseorang untuk bisa zuhud, untuk bisa mementingkan akhirat, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa mengejar kepentingan duniawi. Tapi itu tidak semua.
Tidak semua. Ada memang orang-orang tertentu yang mana dia memiliki keimanan yang sangat kuat, memiliki moralitas yang sangat kuat, spiritualitas yang sangat kuat, sehingga meskipun dia setiap hari itu tekun bekerja, tekun mencari harta, mengumpulkan harta, namun hal itu tidak mengganggu hatinya, itu ada. Tapi itulah orang yang super hebat. Sehingga katanya Imam Ghazali, sebetulnya yang lebih, kenapa para ulama itu lebih mengutamakan kemiskinan, itu banyak ulama tasawuf yang lebih mengutamakan kemiskinan, itu adalah karena seringkali kekayaan itu dapat menghalangi fokus orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi persoalannya bukan persoalan miskin dan kaya. Kendati pun orang itu hidupnya miskin, tapi kadangkala hatinya juga tidak fokus kepada Allah. Bahkan tidak jarang orang miskin yang justru hatinya lebih sibuk dengan urusan duniawi daripada orang-orang kaya. Ada orang yang paling sengsara itu adalah orang yang kekayaan itu ada di hatinya, bukan ada di sakunya. Ada orang yang di sakunya banyak uang tapi di hatinya tidak memikirkan uang. Ada orang yang seperti itu, orang yang luar biasa kalau seperti itu. Ada orang yang sakunya tidak ada uang, di sakunya tidak ada uang, tapi di hatinya penuh dengan uang. Maka karena itulah Imam Ghazali menyatakan sebetulnya persoalannya bukan persoalan miskin dan kaya, namun persoalan sejauh mana ya kekayaan itu menghalangi dia dari fokusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hikmah puasa ini ada banyak hikmah. Salah satunya adalah melatih diri untuk menahan nafsu. Dan salah satu hikmah dari berpuasa itu adalah melatih diri untuk hidup miskin. Ya. Melatih diri untuk hidup miskin. Melatih diri untuk hidup miskin dalam arti melatih diri untuk melepaskan hati dari keterikatan dengan materi. Ya, kita berani berlapar-lapar untuk agama kita. Kita berani lapar untuk suatu yang benar. Kita berani lapar untuk mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berani lapar untuk mematuhi syariat. Maka jangan sampai kita itu punya prinsip takut untuk lapar. Ada banyak orang yang berani mati tapi dia takut lapar. Ada banyak orang yang seperti itu. Bagi orang-orang sufi, lapar itu bukan suatu yang harus ditakutkan. Tapi lapar itu menjadi salah satu jalan untuk menunjukkan bahwa kita ini berani berkorban, berani sengsara, berani menderita demi agama kita, demi mematuhi ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka setidaknya kita akan memiliki jiwa yang lebih tangguh, ya. Jiwa yang lebih tangguh dalam memegang teguh ajaran ini, karena tantangan ekonomi itu, ketakutan terhadap kefakiran itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi kita ini. Sehingga sangat banyak ya ajaran-ajaran agama yang kemudian ajaran-ajaran agama yang kemudian membuat kita berani melanggarnya hanya gara-gara urusan ekonomi. Kita berani bahkan ada orang yang berani mengikuti aliran menyimpang, ada yang berani mengikuti aliran sesat hanya faktor karena iming-iming ekonomi. Di dalam berpuasa itu kita dilatih untuk berani lapar demi memegang ajaran yang benar dan menjauh dari ajaran-ajaran yang sesat. Barangkali itu yang saya sampaikan dalam kesempatan hikmah Ramadan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.